adik-adik semua. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Rifka Amalia. Pada hari ini, kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema 6, yaitu pada subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 6. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, ayo teman-teman berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 6, perhatikanlah kedua gambar berikut ini. Kedua gambar ini memperlihatkan keadaan lalu lintas di perempatan jalan. Situasi pada gambar pertama, lalu lintasnya lancar. Sedangkan pada gambar kedua, lalu lintasnya kacau dan macet, mungkin karena pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan. Kalian pernah bukan mengalami kedua situasi tersebut? Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Mari kita simak bacaan berikut. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Dari bacaan tadi, tuliskan kata kunci serta isi bacaan pada setiap paragrafnya dalam tabel. Judul bacaannya adalah tanggung jawab warga negara. Pada paragraf pertama, kata kuncinya adalah tanggung jawab. Isi bacaannya yakni
Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Paragraf 2, kata kuncinya adalah hak dan kewajiban. Isi bacaannya adalah tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban. Paragraf 3, kata kuncinya yaitu tanggung jawab siswa dan peraturan. Isi bacaannya yakni siswa memiliki tanggung jawab yaitu menaati peraturan sekolah. Pada paragraf keempat, kata kuncinya adalah mengamalkan dan nilai Pancasila. Isi bacaannya yaitu siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari isi bacaan tiap paragraf yang telah kita tentukan tadi, kita rangkai menjadi satu paragraf utuh untuk menjelaskan isi bacaan secara keseluruhan. Isi keseluruhannya menjadi tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban. Siswa memiliki tanggung jawab yaitu menaati peraturan sekolah. Siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kesatuan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mari kita melengkapi kalimat berikut ini menggunakan kata yang tersedia di dalam kotak. Di dalam kotak terdapat kata pertama, persatuan, kesatuan, hak, tanggung jawab, dan Pancasila. Pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Kata yang tepat adalah tanggung jawab. 2. Setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Jawabannya yaitu hak. Nomor 3, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kata yang sesuai adalah Pancasila. Nomor 4, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, sila titik-titik. Jawabannya adalah sila pertama. Nomor 5, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik dan titik-titik bangsa, yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Kata yang tepat adalah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, dari kata kunci yang telah kita cari sebelumnya, coba kita kembangkan menjadi satu kalimat lengkap. Contohnya, ada kata hak. Pengembangan katanya menjadi hak dan berhak. Contoh kalimatnya yakni, Beni memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian, dari kata tanggung jawab, pengembangan katanya menjadi tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Contoh kalimatnya, kualitas pendidikan anak merupakan tanggung jawab negara. Kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kemudian, dari kata wajib, pengembangan katanya menjadi kewajiban dan berkewajiban. Contoh kalimatnya, kewajiban siswa di sekolah adalah belajar dan menaati peraturan. Sebagai ketua kelas, Syarif berkewajiban memimpin kelas. Dari kata aturan, pengembangan katanya menjadi peraturan. Contoh kalimatnya, seluruh siswa di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan negara. Kemudian ada kata amal. Pengembangan katanya menjadi mengamalkan dan pengamalan. Contoh kalimatnya,
Devin anak yang senantiasa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Pengamalan sila Pancasila harus selalu kita lakukan setiap saat. Dari bacaan tadi, teman-teman tentu tahu bahwa banyak tanggung jawab, baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang siswa. Oleh karena itu, bersama orang tua atau saudara kalian, coba kalian memberikan contoh tanggung jawab sebagai warga negara dan siswa. Contohnya, sebagai warga negara, bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh perbuatannya yakni dengan menghormati perbedaan antar teman. Apakah kalian sudah melakukannya atau belum? Kalau Kak Rifka sudah, maka Kak Rifka beri tanda centang dalam tabel. Kalian juga bisa tambahkan beberapa contoh perbuatan lain yang berhubungan dengan tanggung jawab. Ini contoh dari Kak Rifka ya. Kesimpulan tentang tanggung jawab adalah siap menerima akibat dari perbuatan baik sebagai warga negara maupun siswa. Segala perbuatan harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai dalam Pancasila. Tahukah kalian bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah melestarikan budaya bangsa? Banyak cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, antara lain dengan mengenal dan melestarikan lagu-lagu daerah dari daerah asal kalian sendiri. Sekarang, cari dan tentukan sebuah lagu daerah yang kalian kenal, boleh berasal dari daerah kalian ya. Salin menjadi notasi angka dan tentukan tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Pelajari juga cara menyanyikan lagunya agar mendapatkan kesan dari lagu tersebut. Tuliskan menggunakan tabel berikut ini. Kita telah belajar menentukan tangga nada pada beberapa lagu daerah bersama Kak Rifka pada pembelajaran sebelumnya, bukan? Kita sudah pernah belajar tentang lagu daerah Cincang Keling, Gundul-Gundul Pacul, dan Cuplak-Cuplak Suweng. Kalian bisa gunakan salah satu dari lagu tersebut. Semuanya telah kita pelajari dari judul lagunya, asal daerah, arti syair, tangga nada, dan kesan lagunya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat lagi video Kak Rifka untuk lebih memahaminya. Wah, kali ini kita sudah belajar banyak hal ya. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, like dan juga komentar di video ini. Terima kasih.